Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mateus Jontua Dionisius Pardede, mahasiswa Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini kita akan membahas tentang teori dramaturgi dari Erving Goffman. Di dalam teori dramaturgi, ini menjelaskan bagaimana seorang individu berinteraksi dengan individu lain, yang mana individu tersebut akan berperilaku baik dan berperilaku seolah-olah dia itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, supaya berkesan positif bagi orang lain di depannya. Teori dramaturgi karya Erving Goffman ini memiliki dua konsep, yaitu panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan dinamakan dengan frontstage dan panggung belakang dinamakan dengan backstage. Panggung depan merupakan penampilan individu ketika individu ataupun seseorang berinteraksi dengan orang lain ataupun individu lain. Misalnya ketika seseorang sedang berada di dalam kantor ataupun ketika seseorang sedang berada di sekolah dan saat di bangku kuliah. Di dalam panggung depan itu seseorang itu berusaha secara ideal untuk menampilkan yang terbaik di depan individu lain supaya dia kelihatan positif dan tidak kelihatan negatif di depan individu lain. Panggung belakang merupakan tempat individu mempersiapkan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun individu lain. Di dalam panggung backstage ini, individu lain akan sulit untuk mencari tahu ataupun mengetahui kelemahan ataupun sisi yang sebenarnya dimiliki oleh seorang individu. Di dalam teori dramaturgi karya Erving Goffman ini, seorang individu dengan peran yang dimiliki dia itu berpisah. Seorang individu sangat pandai ataupun sangat kreatif ketika memainkan perannya ataupun melakukan perannya di depan orang lain supaya tidak kelihatan buruk di depan orang lain. Orang lain akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang dianggap oleh lawan bicara ataupun lawan berinteraksi dia baik. Kita melihat teori dramaturgi karya Erving Goffman ini bisa dikaitkan dengan cara berpikir ataupun pola pikir yang dimiliki oleh manusia. Individu pastinya akan berpikir ketika mau melakukan sesuatu di depan individu lain ataupun orang lain supaya dia kelihatan baik dan tidak kelihatan buruk di depan orang lain. Oleh sebab itu, seorang individu akan menampilkan kesan yang baik di depan orang lain. Walaupun hal tersebut sebenarnya tidak ingin dilakukan dia, namun seorang individu harus terpaksa melakukannya supaya dilihat kesan yang baik oleh individu lain. Contoh dari teori dramaturgi ini adalah seorang pengemis. Ketika seorang pengemis berpakaian compang-camping ataupun robek-robek di depan khalayak ramai ataupun orang banyak, maka dia akan mendapatkan empati ataupun simpati dari orang banyak sehingga dia dikasihani dan diberikan bantuan oleh orang lain. Ataupun contoh kedua, misalnya seorang guru, ketika di dalam kelas dia adalah seorang tenaga pengajar, namun ketika di luar dari kelas ataupun di luar jam pelajaran, dia merupakan seorang yang biasa seperti orang lain dan tidak merupakan sebagai seorang pengajar.